Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para peserta training ya, baik masyarakat umum, mungkin banyak ada beberapa asatidzah di sini ya, dan juga dari marketing KPRin aja. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di majelis ya Zoom online. Insya Allah kita hari ini akan membahas sebuah kitab ya, Ad-Dalil Asy-Syar'i Litamwil Al-Aqari. Kita akan membahas sebuah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah syariah ya untuk pembiayaan KPR, pembiayaan properti. Kitab ini dipublikasikan oleh Bank Al-Bilad Saudi Arabia yang disusun oleh para Dewan Pengawas Syariah dari Bank Al-Bilad yang di dalamnya ada Syekh Dr. Yusuf Subaili ya, di antara yang kita kenal dan yang modul-modulnya kita pelajari di Jamiah, di antaranya di Libya dan di Jamiatul Imam Riyadh ya. Nah, kitab ini khusus membahas tentang akad-akad KPR. Ya, ada dua ya kurang lebih yang dibahas di dalam kitab ini, yaitu akad murabahah, yang kedua akad ijarah tamwiliyah. Ya, akad ijarah tamwiliyah. Nah, insya Allah ya malam ini kita akan membandingkan ya, karena di sini sudah sesuai dengan standar ya, baik standar di Saudi Arabia dan standar AWV. Nah, kita hendak membandingkan dengan flow ya atau skema yang ada di Bank Syariah Indonesia. Ya, kalau ada perbedaan di mana perbedaannya, dan kalau ada syubhat terkait syariahnya, di manakah syubhat-syubhat tersebut, insya Allah nanti para hadirin bisa menanyakannya di sesi tanya jawab. Ya. Nah, yang ditampil di layar ini, ya ini adalah potongan bagan ya, potongan bagan tentang khutuwat tanfidz murabahah al-aqar, ya ini flow ya atau tahapan aplikasi pelaksanaan akad murabahah untuk KPR. Ya, di sini kalau dilihat bagannya ini ya, di sebelah ini dimulai sebelah kanan ya. Itu ada tulisan di tengah-tengah itu ada kotak kamera tulisan Al-Bidayah, ini startnya, start mulai proses KPR ya. Ini di sini di muqaddimah ya, langsung dijelaskan tentang akad murabahah ya, takrif, definisi dan steps ya, atau tahapan khutuwat dari akad KPR dengan akad murabahah lil amir bisyra. Al-Bidayah start ya, awal mulai proses akad murabahah itu dimulai ya. Yang pertama adalah ini kalau dilihat di sebelah kanan itu ada kotak yang diputus-putus ya, kotak yang putus-putus.
Nah, itu namanya marhalatul wa'di. Ya, jadi tahapan janji beli. Ya, jadi di kotak sebelah kanan ini namanya marhalah atau tahapan janji beli. Ya, jadi ada karena murabahah yang ada di KPR sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, akad murabahah perbankan itu bukan murabahah secara asli yang kita baca di kitab-kitab fikih muamalah klasik. Ya, tapi akad murabahah masrafi atau akad murabahah perbankan ini adalah akad murabahah lil wa'id bisyira. Itu akad murabahah untuk orang yang janji akan membeli kembali dari pihak perbankan. Nah, tahapan yang pertama ini ya al-bidayah ya di sebelah kanan ya. Nah, ini start awal mulai skema akad murabahah. Apa di sini tahapan yang pertama ya taqaddam al-amil li far'il bank li talab at-tamwil al-aqari. Jadi nasabah datang ke salah satu cabang bank syariah ya atau cabang perbankan untuk meminta atau mengajukan permintaan pembiayaan KPR. Nah, kalau di sini karena kami sebagai penyedia ya layanan KPR ya Amalia Credit Consulting, maka para nasabah bisa datang ke kami ya ke KPR-in aja atau ke Amalia Credit Consulting. Nanti kami yang akan menganalisis, melakukan pre-screening dan kami akan melakukan submit kepada pihak perbankan. Ya, jadi di sini tahapan pertama adalah nasabah harus datang ke bank dulu. Nah, mengapa tahapan ini begitu penting? Ya, nah, hal ini pun diceritakan ketika saya sertifikasi Dewan Pengawas Syariah di DSN MUI. Ya, tahapan ini begitu penting. Mengapa? Karena tidak boleh ya bagi seorang nasabah yang ingin dibiayai oleh perbankan itu melakukan adanya kesepakatan terlebih dulu dengan pihak supplier atau dengan pihak developer ya kalau di skema KPR ini. Jadi nggak boleh ada booking fee, nggak boleh ada kesepakatan apapun ya bahkan penawaran rumah pun ya. Nah, itu seharusnya ditujukan kepada bank, bukan kepada nasabah langsung. Kenapa? Karena nanti yang membeli pertama adalah pihak perbankan. Maka tahapan awal ini cukup kritikal ya diperhatikan ya bahwasanya yang harus didatangi pertama oleh nasabah ya, untuk proses KPR adalah pihak perbankan ya. Nggak boleh ada agreement apapun antara nasabah dengan pihak developer secara langsung, apalagi sudah mengunci unit atau sudah mengunci blok atau sudah booking fee. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, alhamdulillah di Indonesia alhamdulillah sekarang itu skema seperti ini sudah bisa diterapkan. Ya berbeda dengan tahun-tahun mungkin 2015 ke belakang ya, di mana nasabah diharuskan di sebagian cabang perbankan syariah itu nasabah diharuskan melakukan booking dan diharuskan menyerahkan bukti transfer bahwa saya nasabah sudah membayar booking fee kepada pihak developer. Nah, sekarang alhamdulillah bank syariah di Indonesia sudah bisa mengakomodir tidak ada transaksi apapun yang dilakukan antara nasabah dengan pihak developer ya. Jadi nasabah cukup langsung datang ke pihak perbankan setelah mungkin dia melihat-lihat melalui sosial media atau melalui promosi-promosi yang dilakukan oleh pihak developer, dia langsung bisa datang ke perbankan dan mengajukan apa yang produk yang dia inginkan ya untuk dilakukan akad KPR syariah. Nah, kemudian setelah nasabah tahapan berikutnya ya panah yang pertama ini ada setelah kotak itu ada apa ini bentuk belah ketupat ya belah ketupat yang warna pink di sini. Al-amil makbul i'timaniyan lil bank. Ya, al-amil makbul i'timaniyan lil bank. Jadi setelah nasabah mengungkapkan atau mengajukan kredit, nasabah akan melakukan beberapa screening ya, antaranya BI checking ya. BI checking ini perlu ya, BI checking ini perlu untuk melihat track record apakah nasabah ini pernah melakukan riba atau tidak. Apakah pernah bermasalah dengan perbankan atau tidak ya, apalagi bank konvensional ya atau bank riba. Maka kami selaku vendor KPR syariah sangat penting untuk melakukan screening ya karena kami memprioritaskan kepada nasabah-nasabah yang memang tidak
atau belum pernah melakukan track record pinjaman ribawi. Jadi nasabah-nasabah yang masih bersih ya catatan keuangannya, terutama di transaksi riba, maka itu diprioritaskan untuk diberikan kredit KPR syariah. Ya, kemudian setelah dilakukan screening ya, kemudian yu'arad al-bank al-muwafaqat al-itimaniyah lil amil wa fiha al-ajal wal ribah wal mablagh al-mu'ti lil amil. Nah, di sini bank menawarkan skema pembiayaan kepada nasabah. Ya, di sini ditawarkan beberapa poin atau beberapa aspek, yaitu temponya, kemudian marginnya, kemudian berapa plafon yang diberikan kepada nasabah. Nah, kalau di Indonesia ini disebut dengan SP3, ya, surat penawaran pemberian pembiayaan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Nah, coba digeser ke bawah sedikit, ya. Digeser ke bawah. Nah, terus ya cukup. Oke, cukup. Nah, digeser sedikit. Nah, kalau di Indonesia pemberian SP3 ini ya, ya geser ke kiri dikit. Oke, ke atas lagi. Ya, oke. Ya, kalau di Indonesia ya pemberian SP3 ini itu setelah nasabah memberikan spesifikasi unit ya, spesifikasi unit rumah yang ingin dibeli, kemudian sudah menyerahkan semua persyaratan ya, persyaratan seperti slip gaji ya, atau kemudian hamis kibiah ya. Nah, kalau di Bank Al-Bilad ya, di sini SP3 itu diberikan di awal ya. Jadi setelah nasabah lulus screening dari pihak perbankan, bank langsung memberikan penawaran ya, berupa penawaran tempo yang diberikan, kemudian margin, kemudian plafon ya. Nah, itu diberikan di awal meskipun belum spesifik kepada properti tertentu. Ya, di sini ada sedikit perbedaan, tapi ini tidak berpengaruh secara aspek syariah ya. Di sini hanya perbedaan tahapan ya, administrasi di perbankannya. Nah, kalau di sini jadi setelah nasabah dilakukan screening kredit, uji kelayakan kredit, maka pihak perbankan memberikan penawaran ya, penawaran terkait struktur pembiayaan. Nah, kemudian setelah diberikan penawaran, di tahapan yang selanjutnya itu ada kubila al-amin arad al-bank. Ya. Nah, di belah ketupat merah yang pertama itu ya. Nah, kalau nasabah dia tidak lulus, itu panahnya langsung ke kiri, yaitu ada tulisan la. Ya, ada tulisan la, maka kemudian ya an-nihayah, ya di tengah-tengah itu ada abu-abu, kotak abu-abu, tulisan an-nihayah, maka proses berakhir ya, proses berakhir karena nasabah nggak lulus maka langsung reject ya, proses KPR tidak dilanjutkan. Tapi kalau nasabah lulus maka lanjut ya, diberikan penawaran kredit. Nah, setelah itu kemudian di belah ketupat berikutnya, kalau nasabah menerima ya penawaran dari pihak perbankan maka lanjut. Kalau tidak ya, kalau nasabah misalnya tidak setuju tentang margin, tidak setuju tentang tenor, atau tidak setuju tentang plafon yang diberikan, maka nasabah masih bisa menolak. Artinya apa? Artinya penyepakatan margin, tenor, kemudian plafon di sini ini belum terjadi akad. Ya, belum terjadi akad. Harus sifatnya adalah penawaran. Nah, kalau nasabah setuju, baru proses dilanjutkan ke bawah ya. Naam, saya tulisan naam. Kalau nasabah setuju dengan penawaran yang diberikan oleh perbankan, maka baru nasabah diminta untuk yuqaddamul amin ad-dhamanat li amariyat at-tamwil. Nasabah diminta untuk menyerahkan domanat. Ya, domanat ini kolateral. Ya, domanat kolateral ya, seperti hamis jidiyah ya. Hamis jidiyah itu uang jaminan yang dicadangkan di rekening nasabah. Jadi nasabah diminta buka rekening di perbankan tersebut, mencadangkan nilai DP-nya ya. Nah, kemudian apa namanya, persyaratan-persyaratan ya. Nah, di sini ada tulisan tahwil ar-ratib, jadi membayar
upah ya. Di sini ada biaya administrasi, biaya proses, kemudian ada biaya notaris ya, kalau di Indonesia itu ada biaya notaris, ada biaya asuransi, kemudian ada biaya pajak ya. Nah, di sini dilakukan proses administrasi. Ya, cukup segini nggak apa-apa. Kemudian setelah itu yuqaddam al-amil bayanat al-aqar alladhi yarghab fi syira'ihi. Nah, kemudian nasabah menyerahkan data properti ya, data properti yang ingin dibeli ya, berupa brosur, kemudian lebih spesifik lagi SHM atau SHGB, kemudian IMB ya, jadi surat-surat properti yang ingin dibeli. Nah, kalau di Indonesia proses ini dilakukan di awal ya, jadi setelah screening proses ini duluan. Jadi nasabah menyerahkan dulu data properti apa, brosur, foto, kemudian SHM, kopi IMB ya. Nah, ini di awal ya, di awal untuk dilakukan pengecekan ya oleh pihak bank, baru diberikan SP3, surat penawaran, atau diberikan struktur pembiayaan terkait properti yang diinginkan tersebut. Tapi ini belum ada tidak ada masalah secara aspek syariah. Ya, ini hanya perbedaan tertib atau urutan administrasi saja antara perbankan Bank Al-Bilad dengan bank syariah di Indonesia. Nah, kemudian flow yang berikutnya yaitu al-aqar mutabaq al-muwasafat al-bank. Nah, di sini bank melakukan screening ya. Jadi kalau di sini bank pertama melakukan screening terhadap nasabah, kalau lulus lanjut baru nasabah diminta menyerahkan berkas properti yang ingin dibeli. Nah, kalau di Saudi ya, kalau di Bank Al-Bilad itu satu-satu nasabah dulu yang di screening. Kalau nasabahnya sudah lulus baru ya dilakukan screening terhadap propertinya. Kalau di Indonesia sekaligus ya, kalau di Indonesia itu sekaligus, awal nasabahnya di screening plus ya properti yang ingin dibeli juga langsung dilakukan screening, baru kemudian keluar surat penawaran pemberian pembiayaan. Nah, kalau di sini satu-satu ya, satu-satu nasabah dulu di screening, baru kemudian properti yang ingin dibeli dilakukan screening. Nah, ini ada panah ke samping lah tulisannya, kalau tidak sesuai dengan kriteria perbankan, misalnya rumahnya ternyata di dalam kampung, nggak muat mobil ya, atau rumahnya sudah nilainya sudah terlalu rendah ya, maka bank akan menolak dan proses KPR reject. Nah, adapun kalau lulus ya, kemudian bank melakukan proses yashtari al-bank al-aqar min malikihi bi khiyar syarat. Maka bank akan membeli properti yang datanya sudah diserahkan oleh nasabah dengan akad khiyar syarat ya, dengan akad khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Ya, ini kalau nasabah nanti nggak jadi beli, bank akan melakukan retur ya, retur kepada pihak developer ya, kepada pihak developer. Nah, di sini kalau di luar itu pakai ya, kalau di Bank Al-Bilad ini menggunakan khiyar syarat ya, menggunakan khiyar syarat. Ya, tapi di sini bank langsung melakukan pembelian ya, melakukan pembelian kepada, artinya secara tunai ya, melakukan pembelian secara tunai kepada supplier atau kepada developer. Nah, ini yang agak berbeda dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia berbeda ya, yang menggunakan skema khiyar syarat itu di properti inden ya, di KPR inden. Jadi bagi para developer yang melakukan perjanjian kerjasama kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia, nah ini memang menggunakan akad khiyar syarat. Jadi karena rumahnya masih inden, maka di awal itu dilakukan PPJB ya, PPJB biasanya 8 bulan atau 1 tahun baru dilakukan akad jual beli. Nah, selama masa PPJB ini ya, itu bank syariah di Indonesia melakukan khiyar syarat kalau rumahnya belum dibangun ya. Nah, selama 1 tahun masa pembangunan, kalau ada nasabah yang bermasalah ya, maka bank melakukan retur ya kepada pihak developer. Jadi, tapi kalau di Bank Al-Bilad ya di Saudi ini skema khiyar syarat ya dilakukan untuk properti ready stock ya, untuk properti ready stock. Nah, jadi untuk semua skema ready stock itu dilakukan khiyar syarat, artinya bank sudah membayar properti ini, kemudian nanti kalau nasabah batal baru dilakukan retur. Nah, kalau di Indonesia ya, bank
melakukan skema jual beli tempo, ya, melakukan skema jual beli tempo. Artinya setelah dibeli, ya, nasabah tidak langsung, bank tidak langsung bayar kepada pihak perbankan atau ke pemilik, ya, tapi nanti nunggu, ya, biasanya H+1, ya, H+1 dari akad itu, ya, baru dilakukan pembayaran, ya, seperti itu. Nah, di sini panah ke kiri, ya, sebelah ketupat yang berikutnya, ya, kubilal al-malik bil bay alal bank bisyurutihi. Nah, developer atau pemilik properti ini bebas, ya, memilih apakah menerima atau tidak. Jadi kalau menerima maka lanjut proses, ya. Nah, kalau tidak maka selesai, ya, ditolak proses KPR. Oke, nah di sini mulai masuk yang jadi kotak yang di bawah ini, yang diarsir itu ada tulisan marhalatus syira. Nah, ini adalah tahapan pembelian objek properti oleh pihak perbankan, ya, marhalatus syira. Jadi yang sebelah kanan atas itu tahapan janji beli. Nah, yang bawah ini adalah tahapan pembelian, ya, bank terhadap properti yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kalau si developer setuju dibeli dengan skema khiyar syarat, nah, di Indonesia pun sama. Kalau pihak developer setuju dibeli dengan skema jual beli tempo, ya, dengan pembayaran tertunda, nah, maka dilanjutkan. Kalau tidak, ya tidak. Sebentar, ya. Ya, lanjut ke atas lagi. Lihat panahnya sebelah kiri. Ya, tadi di sini bank sudah membeli, ya. Nah, bank sudah membeli properti dari pihak developer. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah yabiul bank al-aqar bil amin bil ajal. Bank menjual properti kepada nasabah dengan tempo, ya, wadibah al-muttafaq alaih salafan, dengan margin yang disepakati secara tidak tunai atau secara terhutang. Nah, seperti itu. Jadi bank menjual. Nah, di sini ada tahapan, ya, di belah ketupat yang berikutnya ini. Inilah yang membuat skema KPR atau murabahah maslahi ini masih masuk ke kategori syariah, ya, atau tidak melanggar syariah. Kenapa? Karena di sini masih ada peluang nasabah untuk melakukan pembatalan, ya. Di sini masih ada peluang nasabah melakukan pembatalan. Ini kok bila amir syira. Jadi nasabah menerima akad jual dari bank. Ya, kalau tidak diterima maka nggak jadi, ya, ke kanan lah, ya, nihayah berakhir. Kalau jadi, ya, nah, kemudian bank, nah, di sini ada perbedaan dengan skema di Indonesia, ya. Kalau nasabah menerima di sini, ya, di sini bank akan melakukan balik nama properti itu atas nama bank. Ya, cuma sertifikatnya ditahan sebagai jaminan. Ke atas lagi sedikit, ke atas lagi. Nah, yufragul bank al-aqad bismil amil. Nah, setelah itu terakhir, ya, yang sebelumnya yusadidul amil saman al-aqad bil bank ala aqsab. Nah, setelah nasabah setuju, tadi dibalik nama dulu sertifikat atas nama bank, kemudian nasabah mencicil, kemudian terakhir baru dibalik nama ke nama nasabah. Kalau di Indonesia, ya, ya, setelah dibeli oleh bank, ya, itu enggak dilakukan balik nama, tapi masih nama PT, ya. Biasanya kalau dari developer itu SHGB, ya, bentuknya. SHGB itu masih nama PT. Ya, kemudian setelah nasabah akan kredit, ya, kalau yang properti inden setelah 1 tahun, ya, setelah periode tertentu baru dilakukan AJB, ya. Biasanya itu kalau sudah 1 tahun, ya, 1 tahun, itu baru dilakukan AJB dan baru dibalik nama ke atas nama nasabah. Itu kalau di Indonesia seperti itu. Nah, jadi pada skema di sini tidak ada perbedaan yang mempengaruhi aspek syariah, ya, dengan skema yang ada di Indonesia, ya. Jadi termasuk di balik nama di sini, ya, karena ketentuan konon di Indonesia, undang-undang di Indonesia, ini juga untuk meringankan beban konsumen,
Kenapa? Karena kalau dibalik nama atas nama bank dulu, kemudian ke atas nama nasabah, ya, nanti itu biayanya membengkak dan jadi besar sekali, maka langsung dibalik nama ke nama nasabah, ya. Jadi resiko bank, ya, bank menanggung dari mana? Kalau dari skema seperti ini, kapan bank menanggung? Atau bagaimanakah bank disebut dia telah menanggung risiko jual beli yang pertama, ya. Jadi titik kritisnya adalah kalau ada kemungkinan batal. Nah, coba digeser ke bawah sedikit, ya, digeser ke bawah sedikit. Nah, ini di sebelah kiri ini ada belah ketupat yang pink ini. Nah, di sini. Jadi nasabah masih ada kemungkinan untuk membatalkan kontrak, ya, ke kanan, ya, lah. Maka proses KPR tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan tadi objek properti itu sudah dibeli oleh pihak perbankan. Nah, cuma kalau di Bank Albilad, kalau nasabah nggak dibeli karena diawali tadi dengan akad tiar syarat, maka bank bisa melakukan retur, ya, bisa melakukan retur kepada supplier atau kepada developer, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu bisa dilihat, ya, jadi akad wakalahnya, ya, di akad wakalah. Kenapa? Karena nanti kalau di Indonesia yang melakukan serah terima atau yang melakukan qabd, ya, yang melakukan wakalah serah terima itu adalah nasabah. Ya, nanti di situ ada surat serah terimanya, ada. Jadi yang di Indonesia itu serah terima sama sih, ya, di luar juga yang diserah terima karena rumah kan objek yang tidak bisa dipindahkan. Maka yang diserah terimakan adalah apa? Surat-surat, ya, SHM, IMB, ya. Nah, itu diserahkan kepada wakil lembaga keuangan, yaitu kepada notaris. Nah, itu jadi sebelum akad kredit, ya, setelah SP3 itu terbit, ya, di Indonesia, maka nasabah diminta menyerah terimakan objek rumah, ya, dari pihak penjual, nasabah itu bersama-sama ke notaris, ya, untuk melakukan serah terima objek, ya. Setelah itu baru lakukan penjadwalan akad. Nah, di situ di dalam akad wakalah pernah kita bahas, ya, di skema akad KPR itu nasabah masih ada peluang untuk membatalkan transaksi. Kenapa? Karena tertulis di akad wakalahnya, pernah kita tunjukkan, ya, di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya nasabah akan dikenakan ta'wid, ya, nasabah akan dikenakan ta'wid, ya, ketika melakukan pembatalan. Nah, di situ merupakan bukti, ya, bahwasanya ada peluang dari nasabah untuk melakukan pembatalan. Ya, secara legal ada peluang bagi nasabah untuk melakukan pembatalan, ya, karena di situ nasabah kalau melakukan pembatalan akan dikenakan biaya-biaya, ya, biaya-biaya yang kerugian real administrasi, ya, yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Oke, itu ringkasan skema murabahah yang ada di Bank Albilad.